Tuhan itu. Terus lalu Tuhan bilang apa? Yesus Kristus, bahwa saya akan meletakkan hukumku ke dalam hati manusia. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Tidak saling membunuh, mereka saling mengasihi, walaupun mereka tidak beragama. Seperti itu Bang Zuma. Iya. Jadi gini abangku, kalau kita berbicara mengenai tentang Tuhan, di dalam kaidah Yudaism, mereka memang tidak lagi ada pelajaran tentang mengenal Tuhan itu seperti apa. Kenapa di dalam Yeremia 31:34, jangan lagi kamu mengajarkan kepada saudaramu untuk mengenal Tuhan, sebab mereka baik kecil maupun besar telah mengenal aku. Kenapa orang Yahudi, orang Islam tidak sibuk mencari Tuhan, tidak sibuk menentukan foto Tuhannya, patung Tuhannya? Karena orang Islam itu sudah diajarkan bahwa Tuhan itu maha kuat. Elohim, Elion, Elohe, El-Olam, El-Eroi, El-Shaddai, Emmanuel. Tuhan itu maha perkasa, Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha kekal, Tuhan itu maha tinggi, dan seterusnya. Jadi tidak perlu kita mencari sesuatu yang maha tinggi di saat kita rendah. Tidak perlu kita mencari yang maha kuasa di saat kita lemah. Yang ada adalah kita meyakini Tuhan itu sempurna, maha kuat, maha kuasa, maha segala-galanya. Maka tidak layak bagi kita yang makhluk lemah ini mencari dan menentukan objek seperti apa Tuhan itu. Makanya dilarang. Makanya orang Yahudi itu tidak pernah sibuk. Anda masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi, ada foto Tuhan mereka di sana? Enggak ada. Anda masuk ke masjid, Anda temukan foto Tuhannya mereka di sana? Enggak ada. Mereka sibuk sujud, padahal di rumah bisa sujud. Kenapa mesti ke masjid? Karena itu perintah doang. Kenapa harus ke mikdas, ke sinagoge? Karena itu perintah doang. Tetapi bukan berarti mencari Tuhan ada di sana. Bukan begitu. Makanya orang-orang Yahudi, dalam hal ini keturunan Nabi Abraham, Ibrahim, mereka punya konsep itu Tuhan meliputi segala sesuatunya. Jadi Tuhan itu tidak mungkin bagi mereka, mereka yakini turun ke bumi, menjadi manusia, itu tidak ada dalam konsep agama samawi yang seperti itu. Nah, kemudian ketika Anda membahas tentang Adam alaihissalam, Adam datang ke atas muka bumi ini setelah kemudian Adam direcoki oleh iblis. Lalu kemudian Tuhan, baik dalam Al-Quran maupun di dalam kitabnya orang Yahudi yang saudaraku Kristen juga gunakan, iblis itu menjadi musuh bebuyutan bagi Adam dan keturunannya. Jadi terkadang kemudian kita lupa untuk berpikir. Kalau iblis saya menginginkan seluruh perintah Tuhan itu dihapuskan. Dari sejak Nabi Adam, iblis mau supaya manusia itu tidak taat kepada Tuhan. Karena itu sumpah. Sumpah iblis di hadapan Tuhan. Oke, aku akan menghasut mereka untuk mengikuti aku. Supaya engkau melihat, wahai Tuhanku, bahwa dialah Adam yang pantas sujud kepadaku, bukan aku yang pantas sujud kepada dia. Aku akan buktikan bahwa dia lebih rendah daripada aku. Dengan cara apa? Aku buktikan kalau dia pun tidak taat kepada perintah. Iblis jatuh, malaikat jatuh karena apa? Karena dia tidak mau tunduk kepada perintah. Dia tidak mau tunduk untuk menghormat kepada Adam. Maka dia jatuh. Maka Tuhan mengatakan, engkau tidak taat, engkau sombong. Iblis mengatakan, sorry, makhluk yang kau ciptakan dengan tanganmu sendiri berupa Adam ini jauh lebih sombong daripada aku. Aku akan buktikan itu. Nah, apa bukti kesombongan kita sekarang ketika kita menerima perintah Tuhan lantas kita katakan kita bukan lagi hamba Tuhan. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah pewaris. Apakah itu bukan sebuah kesombongan? Adam ketika datang kemudian iblis kepadanya, Adam tidak pernah mengatakan, oke, kalau begitu memang aku tidak layak menjadi hamba karena aku ini adalah anak Tuhan. Aku adalah anak Tuhan yang tidak layak menjadi hamba. Diperintah Tuhanku, jangan kau makan buah pengetahuan itu. EGP, emang gue budak, emang gue hamba. Gue kan anak Tuhan. Ngapain saya harus tunduk? Lalu kemudian berkongkol dengan siapakah Adam setelahnya? Ketika dia tidak tunduk kepada Tuhannya karena bukan lagi hamba Tuhan. Ya kepada iblis. Nah,
Sinkron tidak dengan pengajaran Yesus? Ada nggak Yesus mengatakan engkau sudah dimerdekakan? Ada nggak Yesus mengatakan engkau bukan lagi hamba Tuhan, tapi engkau adalah anak hamba, anak Tuhan? Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Kan tidak ada. Yesus malah mengatakan barang siapa, Matius 5:19, yang mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan perintah Tuhan, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, kemana orang ini pergi? Ke tempat terhina dalam kerajaan langit. Lah itu kata Yesus, bukan? Yes. Lalu bagaimana dengan pengajaran Kristus telah memerdekakan kita? Kita sudah dibebaskan dari kuk penghambaan. Jangan lagi kau mau diatur tentang makan, minum, hari raya dan seterusnya. Sekarang kau benar-benar adalah orang yang merdeka. Karena kau bukan lagi hamba Tuhan, tetapi kamu adalah anak Tuhan. Oke. Mungkin itu ada benarnya. Baik. Tapi kami sebagai Muslim bertanya kepada saudaraku Kristen. Kalau kalian bukan lagi hamba Tuhan, faktanya kalian menghambakan diri pada hari Minggu. Pertanyaannya, kalian ini bukan hamba Tuhan. Lalu hamba siapa sampai kalian itu taat ibadah Minggu? Ini pertanyaan serius. Karena Tuhan yang datang kepada Nabi Abraham, Nabi Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya tidak pernah mengajarkan keturunan Abraham untuk beribadah hari Minggu. Dan Kristen sama sekali tidak lagi hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Kalau begitu, sebagai anak Tuhan, Kristen tidak menghambakan diri kepada Tuhan, lalu menghambakan diri kepada siapa? Kepada Tuhan. Mana perintah Tuhannya untuk ibadah hari Minggu? Perintah Tuhan. Mana perintah Tuhannya untuk makan babi, untuk tidak bersunat, untuk menyembah kepada Kristus? Nah, ini saudaraku. Bahkan kalian kebaktian bukan? Kalian KKR bukan? Kalian kemudian Natalan dan seterusnya bukan? Itu kalian sedang menghambakan diri kepada siapa? Bukankah kalian bukan lagi hamba Tuhan tapi anak Tuhan? Demikian saudara. Mengenai Yahudi tadi ya Bang, saya mendengar bahwa Yahudi, kedatangan Tuhan ya. Kedatangan Tuhan itu selalu ditunggu Yahudi hingga hari ini Bang. Yahudi percaya bahwa Tuhan pernah menampakkan diri kepada mereka. Tuhan sendiri yang menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, bukan orang lain. Jadi Yahudi tidak mencari Tuhannya, karena dalam sejarah Yahudi, mereka percaya bahwa Tuhan itu pernah hadir menyelamatkan mereka Bang. Itu yang pertama. Mengenai tentang berdoa di gereja, itu kan 10 hukum firman Tuhan yang diberikan kepada Yahudi. 1 sampai 4 itu berbicara tentang Tuhan. Digenapi oleh Yesus dengan hukum pertama yang utama, yaitulah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kegiatan, segenap kekuatan. Makanya kenapa manusia harus beribadah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kenapa hari Minggu? Karena kita melihat bagaimana kebangkitan Kristus. Kami dalam Kristen melihat bagaimana kebangkitan Kristus itu terjadi pada hari pertama. Maka di situ dirayakan. Tapi bukan berarti berdoa hanya hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis juga. Setiap hari ada perayaan Ekaristi. Saya Katolik ya Bang, minta maaf ya Bang Juma ya. Bukan Kristen ya. Makanya ada perayaan Ekaristi hampir setiap hari di gereja itu. Itulah yang kami menyatakan bahwa itu persembahan kepada Tuhan. Itu saya lupa tadi, saya tidak mencatat beberapa hal. Mungkin hanya itu sedikit yang saya jawab. Sedikit Bang. Kenapa kami beribadah juga pada hari Minggu? Karena kami juga menghargai kebangkitan Kristus. Kalau pertanyaan sama kepada Bang Juma, itu kan Nabi Muhammad kan itu kan pernah semua Nabi kan pernah sujud. Nah, saya tanya sama Bang Juma, di mana datanya kalau Nabi Muhammad itu sujud di masjid? Silakan, terima kasih. Iya, baik. Jadi yang pertama ketika saudara mengatakan Minta maaf Bang Juma, saya turun ya kalau sudah sampai ke situ. Saya nggak mau ke perdebatan sampai mana datanya harus bersujud di sini, bersujud situ, sudah agak amburadul nanti perdebatan. Saya turun ya. Iya. Oke. Gak apa-apa Bang Korintus. Oh ya, siap. Pak Juferi Sukron, Pak Juferi. Iya. Baik. Gimana aja Bang, belajar. Iya, jadi kalau Lanjut, kita Bu, berbicara mengenai ibadah pada hari Minggu,
karena Yesus bangkit pada hari Minggu dan seterusnya. Yang tadi itu loh Bang, Galatia 4 nomor 7. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan. Bahkan Galatia 3:13. Kalian sudah ditebus oleh Kristus dan seterusnya. Artinya bahwa ketika Anda sebagai anak Tuhan, sebagai pewaris, dan dimemerdekakan, coba Anda baca Kolose 2, 16 sampai nomor 19. Apa yang diajarkan Paulus di sana? Orang Kristen itu dimemerdekakan dari kuk penghambaan. Tidak boleh lagi kemudian tunduk kepada aturan-aturan. Dan Paulus mengatakan, engkau harus menjadikan aku sebagai teladan. 1 Korintus 11 nomor 1. Kan itu poinnya. Maka muncul pertanyaan, ketika Anda di gereja beribadah, Anda beribadah kepada siapa? Saudaraku bukan hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan kan tidak beribadah lagi. Kristus telah membebaskan kita dari kuk. Kuk itu beban. Kuk mana? Penghambaan. Berarti kalian tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Lalu hari Minggu kalian menghambakan diri kepada siapa selain Tuhan? Anda mengatakan, oh tidak, kami menghambakan diri kepada mana perintahnya? Ibadah Minggu. Menyembah Kristus perintahnya mana? Kan tidak ada abangku. Nah inilah ketika Nabi Muhammad yang Anda bahas. Nabi Muhammad itu mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana salat yang kami lakukan? Ya sujud. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW salat. Itu dalil. Sama seperti ketika ada perintah Maha Suci Allah. Lantas kemudian perintahnya untuk bersujud. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 98, kemudian Al-Furqan ayat 64, kemudian Al-Alaq ayat 19, di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kami semua untuk melakukan ibadah sebagaimana kami melihat Nabi Muhammad ibadah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Seperti itu Bung. Jadi dari mana umat Islam ini tahu tentang sholat? Ya dari baginda Rasulullah. Sebagaimana pertama kali dia Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Masjidil itu artinya sujud. Tempat sujud, tempat menundukkan diri kepada Tuhan. Jadi itu pertanyaan yang bagus, tapi mudah untuk kemudian diberi jawaban. Nah sekarang yang saya ingin tahu dari saudara, ini bukan saya mau merendahkan, enggak. Murni ingin tahu. Kalau saudara bukan hamba Tuhan, karena Kristus telah memerdekakan saudara dari kuk, dari beban menghambakan diri. Lalu hari Minggu itu kalian menghambakan diri kepada siapa? Itu pertanyaan serius. Oke, sudah? Iya. Sudah? Udah. Sudah? Oke. Kenapa kami beribadah pada hari Minggu? Karena kami taat dan ikut perintah. Kenapa? Karena kami sudah mengikuti kebangkitan Kristus. Oke, silakan. Yang abang bilang barusan itu tidak ada datanya. Yang saya tanyakan sebelum ada Masjid Al-Aqsa, Muhammad itu sujud ke mana? Silahkan dijawab. Terima kasih. Iya, itu jawabannya sederhana. Sebelum ada perintah sholat, Nabi Muhammad tidak ada kewajiban untuk sujud. Karena perintahnya belum ada. Meskipun kemudian para nabi lebih dulu sudah melakukan amalan sujud dalam beribadah. Begitu Bung. Begitu datang perintah sholat pada baginda Rasulullah Muhammad, barulah Nabi Muhammad mengajarkan kepada kaumnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka kami sholat. Matius 26 nomor 39, Yesus sholat, sujud dalam beribadah. Kenapa kalian tidak sujud? Itu tadi, karena kalian bukan lagi hamba Tuhan. Tapi pertanyaannya, hari Minggu kalian menghambakan diri kepada siapa? Oke, Yesus bangkit pada hari Minggu, silakan. Silakan aja. Kalau Anda mengatakan Yesus sholat, Yesus kemudian bangkit hari Minggu. Maksudnya makhluk yang keluar dari kubur kan gitu. Nah sekarang permasalahannya, kalau Yesus bangkit pada hari Minggu,
Lalu kemudian kalian ibadah, menyembah siapa pada hari itu? Itu pertanyaan serius, Bang. Menyembah kepada Tuhan, kalian bukan hamba Tuhan. Kalian anak Tuhan. Lalu menyembah kepada siapa? Sudah? Iya, silakan. Oke. Nah, kenapa kami beribadah pada hari Minggu? Karena kami mau menyembah Tuhan yang benar. Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan yang Yakub. Itu jawaban yang dari abang itu tidak ada logis. Karena itu tidak ada tertera. Karena sepengetahuan saya ya, Masjid Al-Aqsa itu dibangun sekitar abad keberapa itu saya lupa. Itu terjadi ketika ada penerusnya tuh, nggak salah saya. Nah itu yang abang bilang itu kan nggak ada perintahnya. Tetapi kok ada perintah sholat di kandang kambing? Apakah Nabi itu ikut sholat di kandang kambing? Silakan, terima kasih. Iya. Ini Bang Juma, sabar ya saya menanggapi. Itu jawaban dari teman-teman Protestan ya, bukan kami dari Katolik ya. Berbeda Iya, pemahaman iya. kami. Ya, sabar Bang Korintus, sabar, Baik, sabar. baik. Silakan di-mute aja. Ya. Jadi gimana bilangnya ya? Anda kan bertanya tentang sujud. Ya, Nabi Muhammad bersujud dalam beribadah, kawan. Itu kami mencontohi beliau. Kepada siapa lagi kami mencontohi? Kalau bukan beliau yang mencontohkan lebih dulu. Tadi saya sudah baca dalilnya, bukan? Bahkan Yesus pun bersujud. Bang Juma yang Gantian dulu. Ya, silakan. Gantian dulu. Anda tidak tahu makna masjid itu apa. Silakan Gurunda. Iya. Ya, masjid itu sendiri kan artinya sujud kan. Jadi makanya perintah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tapi sulit bagi saya untuk memahamkan saudara karena Al-Quran itu hanya diperuntukkan bagi orang yang berakal gitu. Belum lagi ayat suci Al-Quran yang menerangkan rijalul la tulhihim tijarah wala bai' an zikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Anda juga nggak paham ayat itu. Nah, sedangkan pertanyaan saya kepada saudara, tolong disentuh sedikit. Kalau kalian itu tidak lagi menghambakan diri karena kalian bukan hamba Tuhan, tapi anak Tuhan, faktanya hari Minggu kalian menghambakan diri. Pertanyaan saya, kalian menghambakan diri kepada siapa? Gitu loh. Oke, kami menghambakan diri kepada Tuhan. Lah, kalian bukan hamba Tuhan. Iya, anak Tuhan. Karena Lah, kami tunduk dan taat. dalil. Kami taat. Dalilnya saudaraku, kalian bukan hamba. Jangan lagi kau menghambakan diri. Kalian adalah pewaris kok menghambakan diri kepada Tuhan. Dalilnya ada loh bang. Galatia 4 nomor 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Theos. Itu dalil, Bu. Sudah? Itu dalil. Ya. Sudah? Iya. Oke. Kenapa kami disebut bukan hamba, melainkan anak-anak Tuhan? Karena kami berasal dari Tuhan. Nah, Kami sekarang disebut kalian anak. menghambakan diri kepada siapa hari Minggu? Iya, karena kami berasal dari ciptaannya Iya. dari Tuhan. Sekarang hari Nah, Minggu itu kalian kan menghambakan diri kepada siapa, saudaraku? Iya, iya kepada Tuhan. Karena Anda kami hamba Tuhan bukan atau anak langit Tuhan? bumi. Mana Ya, yang anak betul? Tuhan. Anak Tuhan atau hamba Tuhan ini? Ya anak Tuhan. Anak Tuhan. Terus Anda menghambakan diri kepada siapa? Iya kepada Tuhan. Lah, Anda hamba atau anak? Iya. Kristus telah memerdekakan kita dari kuk hamba. Saudaraku, Protestan ini bingung. Kristus telah memerdekakan kita dari menghambakan diri. Dari kuk penghambaan. Galatia 5 nomor 1. Makanya Paulus mengatakan jika kamu menyunatkan nonotmu, Yesus tak berguna bagimu. Padahal sebagai hamba, kudu wajib mengikuti Yesus. Hamba Tuhan wajib mengikuti Yesus. Nah, Yesus sunat. Kata Paulus, jika kau sunat dirimu, awas. Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Nah, sekarang ketika saudara bukan hamba Tuhan, tapi faktanya adalah hamba. Kami melihat Anda hari Minggu menghambakan diri. Tapi bukan hamba Tuhan. Lalu hamba siapa? Serius ini saya bertanya. Iya. Oke. Oke sudah.
Ya. Oke, yang apa pertanyaanmu lagi Bang Juma? Pertanyaan saya, kalau hamba Tuhan ibadahnya Sabat. Hamba Allah ibadahnya Jumat. Minggu ini hamba siapa? Itu pertanyaan Iya. saya, Bung. Oke, sudah. Iya. Udah. Udah. Iya. Udah. Iya. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Karena kami beribadah kepada hari Minggu karena kami anak-anaknya Yesus. Sejak kapan Yesus punya anak lagi? Ada bini rupanya. Bukan punya bini, tapi kami pengikut-pengikutnya Yesus Kristus. Yesus pengikutnya ibadahnya hari Sabat, Sabtu, Abang. Dan mereka tidak mengaku sebagai anak Tuhan. Mereka mengaku sebagai hamba Tuhan. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30 dan 31. Yesus itu adalah hamba Tuhan yang suci. Terus Anda bukan hamba Tuhan. Anda mengaku anak Tuhan. Oke. Tapi kenapa masih menghambakan diri? Anda menghambakan diri kepada siapa di hari Minggu, abangku? Ya, kepada Tuhan. Loh, berarti Anda hamba Tuhan? Berarti Anda hamba Tuhan? Ya, hamba Tuhan lah kami. Mana perintah Tuhan Anda untuk ibadah Minggu? Oke, sebentar ya. Ya. Oke, saya tanya Abang Juma juga pertanyaan yang sama. Di mana perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran? Silakan. Ya Allah ya Karim. Kan tadi saya sudah mengatakan di dalam pengajaran yang bersumber dari pertanyaan saudara bahwasanya Nabi Muhammad mengajarkan kemudian kepada kami bahwasanya kami umat Islam itu sholat karena mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran menjelaskan surah An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qadaitumus shalah fazkurullah qiyama wa qu'uda wa ala junubikum fa'idzat nantum fa'aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat subuh Al-Quran surah Ar-Rum ayat 17. Salat zuhur Al-Quran surah Ar-Rum ayat 18, An-Nur ayat 58. Salat asar Al-Quran surah Al-Asr ayat 1. Kemudian salat maghrib Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 9. Kemudian salat apa lagi? Salat Isya An-Nur ayat 58. Jadi salat kami itu sudah ditentukan waktunya. Itu makanya Al-Quran mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Anda nggak bisa kemudian menjadikan sholat kami itu sebagai penyeimbang dari ibadah minggu. Karena kami tidak menemukan dalil minggu di dalam Bible. Kan gitu. Nah, tapi bukan masalah minggunya. Ini masalah Anda itu tunduk untuk kemudian berhaleluya hari Minggu itu kepada siapa? Karena kalian itu bukan lagi hamba Tuhan. Berdasarkan dalil, bukan saya ngada-ngada. Galatia 4 nomor 7. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Theos. Nah, sekarang bukan hanya sekedar itu abangku. Galatia 5 nomor 1. Kamu dibebaskan dari dari beban penghambaan. Kemudian sunat jangan lagi, makan babi haram jangan lagi, yang diharamkan semuanya bisa, semua halal dan seterusnya. Kenapa bisa demikian? Karena kalian bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak Tuhan katanya. Muncul pertanyaan, lalu kalian menghambakan diri kepada siapa di hari Minggu? Kan gitu. Oke. Iya. Abang bilang Juma bilang tidak ada beribadah pada hari Minggu. Betul? Iya. Oke, datanya sudah ada, saya silakan abang. cari. Iya. Dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai 3 itu terjadi pada Allah itu kan pencipta itu sampai 6 hari. Betul nggak? Ya, kalau 6 hari, hari Iya, pertama 6 hari. Hari pertama itu hari Minggu. Ini Bang Juma. Lo pagi jatuhnya di hari Sabtu, Protestan, woi.
Hari ketujuh itu jadinya di Sabtu Bang, bukan di Minggu. Hari Minggu Bang. Ya Allah ya Karim. Sekarang saya tanya kepada saudara, hari Minggu bahasa Yunaninya apa? Kiriaki. Hari Sabtu bahasa Yunaninya apa? Sabot. Dalam bahasa Ibrani apa? Sabat. Terus kenapa larinya ke Kiriaki? Kenapa Anda ibadah di hari Kiriaki? Bukankah Yesus itu ibadahnya hari Sabat? Dalam bahasa Yunani Sabot. Dalam Karena bahasa gini, Ibrani Bang Sabat. Bang Juma gini Bang ya. Ya. Karena kan ada pertentangan itu antara Yesus sama orang Yahudi pada hari Sabat. Iya, itu kan ada pertentangan itu. Kau Iya, nggak terus ngerti Karena protes. Kau nggak ngerti Protestan. karena Ngalur gini, dulu aja kau. udah gini bang, dengar ya, udah ya, karena ada pertentangan di situ. Sebab Yesus tegaskan, ya ditegaskan, itu anak Tuhanlah yang menjadi hari Sabat tersebut. Tapi tidak ada terangan. saudaraku, Iya, bukan itu yang saya tanya. Itu kan pada saat Yesus kemudian memetik gandum pada hari Sabat kan gitu. Yang saya tanya ini, orang Yahudi itu Keluaran 31:14 wajib hukumnya mereka dibunuh ketika mereka tidak beribadah pada hari Sabat, Sabtu. Nah, bahasa Yunani Sabtu itu apa? Sabtu itu bahasa Yunaninya Sabat. Bahasa Yunani Minggu itu bahasa Yunaninya apa? Kiriaki. Apa arti Kiriaki? Hari dewa. Pertanyaan saya, kenapa kamu ibadah di hari dewa? Kenapa nggak oke, ibadah di hari sudah Sabat? Sudah Bang Juma. Ya. Karena 6 hari itu Allah akan menciptakan langit dan bumi. Hari ketujuh itu kan Allah beristirahat karena kami Hari ketujuh, Sabtu. kan 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Iya, betul. Iya, 6 hari. 6 hari. Hari ketujuh istirahat. Hari apa itu? Ya, hari ketujuh kan hari Minggu itu. La haula wala Senin, quwata Selasa, illa Rabu, billah. Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu. Hari Kejadian ketujuh itu hari Minggu Bangku. Itu udah ada ya. Allahu Karena Akbar. di Keluaran 20 ayat 8 Parah sampai kau 12. Protestan parah kau. Nah, Iya. itu karena kami beribadah pada hari Minggu, ya. Saudara, Karena hari Tuhan- Minggu itu, Minggu itu harus istirahat. hari Minggu itu bukan hari Sabat, itu bukan hari ketujuh, itu hari pertama. Kalau menurut Abang hari Sabat itu hari apa? Hari Sabtu. Ini ya, Iya, kalau itu kita kan Allah masih menciptakan Lah. langit dan bumi. Hari Sabtu, Iya. Sabat itu hari Sabtu Protestan, weh. Jadi itu menurut Saudara ini. orang Yahudi karena kami Oh, enggak, mengikuti enggak. Sabat Enggak dong. karena kami ditegaskan oleh Tuhan Yesus ya. Jangan Ya. bawa-bawa Yang Yesus. Ia membawa Yesua Aku jawab yang Al-Masih terbaik. dalam Yesua Al-Masih ya. Dalam karena ada pertentangan situ karena kami mengikuti apa kata Tuhan. Hari Iya. Sabat itu Tuhan adalah Sabat itu, saudara, Sabat itu Sabtu atau Minggu? itu kan Sabat hari Sabtu. Bisa kau jawaban cuma? Sabat Sabtu. orang Yahudi. Terus Sabtu, kenapa karena kamu kami ibadah mengikuti hari Sabat. Minggu? Kamu ibadah kepada siapa hari Minggu? Iya, kepada Tuhan karena 6 Tuhan- hari Tuhan Tuhan- mencipta langit bumi. Tuhan. Aku bisa 6 jawab hari kan Bang. kan 6 Silakan, hari kan silakan. Tuhan ciptakan langit dan bumi. Iya, Ya, dan berhenti pada hari Sabat. ketujuh kan Inilah yang hari terbaik, Minggu. Pak. Itulah Sabat orang Kristen karena mengikuti Tuhan Yesus Kristus itu kan bangkit pada Iya. hari Minggu. Ini loh. Sedangkan- Itu yang aja terbaik. terus. Kalau hari Sabat itu hari Quran. Itu menurut tradisinya Sabat Yahudi. Hah? Hari Sabtu Sabat itu hari Sabtu. ketujuh, abangku. Iya, hari Sabtu. Benar. Heeh. Kenapa kami orang Kristen berdoa gereja di hari Minggu? Karena itulah hari kebangkitan Yesus Kristus yang Oke. dianggap sebagai pencipta baru Baik. untuk hari keselamatan Allah yang Baik, utama. baik, saudaraku. Kami beribadah Jadi hari kesimpulannya, Minggu. Nah gini, jadi kesimpulannya, kalian dimemerdekakan dari menyembah Tuhannya Yahudi. Karena kalian tidak lagi kemudian tunduk kepada perintah-perintah Tuhannya Yahudi. Karena kalian adalah anak Gini, hamba, Bang bukan Juma. lagi hamba, tetapi adalah anak. Nah, kalian menghambakan diri kepada makhluk yang keluar dari kubur, betul? iya, benar. Gini Bang Juma, udah, kenapa selesai, kami sudah. berdoa pada hari Minggu? Karena gini, karena
Udah Hari selesai Minggu kita. juga Yesus bangkit. Di perjanjian lama kan Iya, hari iya. Sabat Yang kan, hari kalian Sabtu. sembah itu adalah makhluk yang keluar dari kubur Tapi pada hari Minggu itu kan? kenapa hari Oke, Minggu? Bang Juma. Udah selesai kita kan? Bentar. Pertanyaan yang sama. Jadi kalian bukan lagi Oke, hamba dari pertanyaan yang Tuhannya sama. Yahudi, tetapi hamba dari makhluk yang keluar dari kubur itu kan? Betul? Ay, parah. Gini Betul Bang kan? Juma, karena apa? Karena di hari pertama hari Minggu itu para Ini pengikut bertanya, saya Yesus bertanya, saya berkumpul serius pada hari bertanya. pertama itu. Kalian bukan Memecahkan roti lagi dan hamba ekaristi. dari Tuhannya Masih dilakukan hari Yahudi, itu. tetapi hamba dari makhluk yang keluar dari kubur pada hari Minggu, betul? Yesus itu jelas bangkit Bang Juma. Iya, Kamu iya, mau maksud saya mengelak itu, gimana maksud pun saya tetap itu. bangkit dia. Berarti Anda adalah Gitu loh. Kamu penyembah atau hamba dari cari makhluk yang keluar referensi dari kubur dimanapun, pada Yesus hari tetap ketiga. bangkit. Betul, saudaraku? Itu Yesus bro. Iya, iya, saya ngerti. Yesus bukan Iya. makhluk. Sekarang Yesus ketika datang ke Ya, bumi, makanya dia memperhatikan apa yang menghambakan diri sopan. kagak? Iya, dia sebagai hamba. Menghambakan diri kepada siapa Yesus ini? Allah Bapa. Allah Bapa. Jadi Yesus menghambakan diri kepada Apakah Allah Elohim. Bapa itu disebut Allah itu Bang Juma? Sabar dulu. Cuma Yesus menyembah pertanyaannya kepada Bapa. Allah Bapa itu Kristen menyembah Gimana kepada Allah? Yesus. Ya oke, kita sudah selesai di situ, Abang. Oke, pertanyaan yang bisa sama jawab, Bang Kak? Juma. diam dulu Iya. yang terbaik. Nah, Iya. pertanyaan yang sama. Bang Juma gini, apakah Allah Bapa itu sama dengan Allah yang Bang Juma sembah atau lain? Kami umat Islam itu ketika datang Al-Quran kepada kami, Kanju melenceng lagi Kanju kau. kami ketika datang Al-Quran kepada kami, Al-Quran menjelaskan bahwa kami itu wajib hukumnya menyembah kepada Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Kami tidak berlandaskan kepada Bible. Kata Quran surah Al-Baqarah ayat 136, Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami diajarkan menyembah kepada Allah, Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan juga Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa dan Isa. Kalau hari ini saudaraku Kristen bertemu dengan saya mengatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Abraham adalah Elohim, kami tidak berkiblat ke situ. Kiblat kami Quran. Begitu Abang. Jadi sah-sah saja Anda mengatakan beda. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Oke, nah, makasih Bang Kanco. Nah, kalau ini pertanyaan yang sama dengan Bang Juma ini. Kalau benar Nabi Muhammad itu seorang Nabi mulia, sebutkan satu saja perbuatan baik Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Silakan, terima kasih. Iya. Jadi Al-Quran itu, Bung, bukan kisah hidup Nabi Muhammad. Al-Quran itu wahyu, hukum-hukum yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk satu orang. Tidak seperti di dalam kitab saudara berbicara tentang biografi seseorang. Meskipun Bapak Paulusnya tidak disebut siapa bapaknya, siapa emaknya. Al-Quran itu bukan membahas tentang pribadi Rasul. Al-Quran jangankan kemudian orang lain yang dijadikan sebagai acuan tanpa tujuan memberikan pelajaran. Nama ibu dan nama ayah dari Nabi Muhammad itu nggak ada di dalam. Kenapa? Karena Al-Quran itu kitab hukum-hukum. Nah, kalau ingin membahas tentang Nabi Muhammad, kitabnya beda. Namanya kitab Sirah Nabawiyah. Anda bisa baca di situ. Sebelum dia lahir, setelah dia jadi nabi, sebelum dia jadi nabi, setelah dia jadi rasul, setelah dia kemudian meninggal dunia, itu Anda bisa baca di situ. Itu lengkap. Tapi Al-Quran bukan untuk menjagokan Nabi Muhammad. Al-Quran itu untuk kemudian mengajarkan dan membimbing manusia tentang apa yang harus manusia lakukan hidupnya di dunia ini, hubungannya dengan Tuhannya dan hubungannya kepada sesama manusia, kepada seluruh makhluk. Begitu abangku. Jadi salah, adakah di Al-Quran itu kemudian
Nabi Muhammad diceritakan berbuat baik, bla 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 dan seterusnya. Itu bukan berbicara mengenai pribadi baginda. Begitu, Bang. Berarti tidak ada, Bang. Bukan Berarti nggak ada. Bukan Ada, nggak kan? ada. Bukan Ada, nggak kan, ada. Bukan nggak ada. Al-Quran itu menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW mendapatkan petunjuk, diperintahkan untuk menyampaikan firman, mengajarkan manusia kepada kebenaran, membimbing manusia kepada segala hal, bil bayyinati waz zubur, wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas dan seterusnya. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak sebagai suri teladan. sebagai suri teladan Yang kepada kutanya Bang Juma, izin Bang Juma ya. ya, Yang kutanya perbuatan baiknya ada nggak? mengajarkan Al-Quranul Ada. Karim itu sudah perbuatan baik. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mengajarkan manusia tentang kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Baginda Rasulullah mengajarkan hal tersebut. Bahkan dikatakan kul in kuntum tuhibbunallah. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, ingin dosa-dosanya kemudian dihapuskan oleh Allah, maka dia harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladannya. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan wa yuzakkihim. Nabi Muhammad datang diutus untuk apa? Mensucikan manusia. Bukan menebus, tapi mensucikan jiwa-jiwa manusia. Wa yuzakkihim. Al-Quran surah Al-Jumu'ah. Itu jelas itu diterangkan di sana. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan manusia. Kemana perginya manusia suci setelah meninggal? Nah itu dia. Begitu abangku. Uswatun hasanah. Ya. Nah ini pertanyaan saya belum terjawab. Kalian beribadah kepada siapa? Kalian kan bukan hamba Tuhan. Tapi tetap aja menghambakan diri. Anda menghambakan diri kepada siapa? Saya yang jawab, Bang. Boleh nggak? Ya, boleh. Kan udah jawab tadi Bang Juma bahwa kenapa kami Gini kan, Bang. beribadah hari Minggu. Bukan Diam dulu, saya karena bertanya mengapa. hari Saya Minggu. bertanya kepada siapa? Saya aja yang jawab, Bang. Kepada Ya. Yesus karena gini, karena di hari Nah, kebangkitan hari kepada pertama hari Minggu itu, Yesus. para murid-muridnya berkumpul dan melakukan Hmm. menyebutkan Yesus. Pada hari Sabat Karena orang Yahudi ada menyembah kesalahan kepada siapa, kami. Bang? Kepada Elohim atau kepada Yesus? Hari Sabat itu perjanjian lama di untuk Elohim. Saudaraku, orang Yahudi pada hari Sabat Sabtu. berkumpul di sinagoge menyembah kepada Yesus atau kepada Elohim? Salah kau tuh, Elohim, Chandro. Elohim. Elohim. Orang Kristen pada hari Minggu beribadah kepada Yesus. Ini dua penyembah yang Iya, berbeda karena apa? Karena dengan sembahan yang itu berbeda adalah- pula. Yang mana yang benar? Yahudi yang Kenapa? menyembah Oke, Elohim atau oke. Kristen yang menyembah Yesus? Mana yang Bentar, betul? gantian. Sesama Kristennya kok sering menyalahkan ini. Waduh. Iya, karena hari kebangkitan Yesus itu hari Minggu. Ya kan? Protestan bahaya kalian ini. jangan sering menyalahkan teman-teman Kristen Yesus ya. pada saat Jadi, itu kan Ini murid-muridnya Lukas yang mau menjawab atau Canco istirahat dulu? Yang mana yang Lukas? benar? Yahudi saya, menyembah Aduh. Elohim, Kristen Yaudah. menyembah Yesus. Di antara dua Kita besarkan, penyembah, yang mana penyembah yang benar di sini? Oke, sudah Bang. Ya, Sudah. ya. Karena gini Pak Bang Juma, karya keselamatan itu kan ada di Yesus. Di hari Minggu. Iya, itu kita sudah maklumi, itu kita sudah kantongi, saudaraku Kristen, pengikut makhluk yang keluar dari kubur hari Minggu yang kalian sebut Yesus, kalian menyembah itu. Orang Yahudi tidak menyembah itu, orang Yahudi menyembah Karena gini, Elohim Pak yang Bang maha Juma. suci lagi maha tinggi. Itu Saya karena apa? 5:16 kan gitu, Abang. Gini, Bang. Iya, aku Boleh nggak paham. saya Karena gini, karena hari Minggu itu Jadi kan di sini Yesus berbeda bangkit, ya, terus saudara-saudaraku Kristen. murid-muridnya berbeda ya merayakan antara Kristen dan Eucharistia Yahudi ya. itu sebagai makna Coba percayakan Canco pada yang di layar lebar aja. makna sahabat dalam Jangan Kristus. ini. Sebentar, silakan Jadi Bang berbeda. Lukas dulu. Jadi berbeda ya antara Yahudi yang menyembah Elohim pada hari Sabat dan Kristen yang menyembah kepada sosok Yesus pada hari Minggu. Berbeda kan ya? Berbeda atau Gini, sama? Bang. Boleh saya berbicara sebentar, Bang? Boleh, boleh. Silakan, Sangat boleh. silakan. Dari
saya nih memang Kristen Protestan dari gereja Metodis kan. Sering saya baca-baca tentang agama saya sendiri dari sejarah dan historis dan budaya lah kan. Kalau kenapa kami ini beribadah di hari Minggu? Karena kami kan secara nih kami ini ikut pengikut Paulus lah kan. Dalam zaman dahulu ini Paulus ini kan mengikuti. Oh, diakui Gerunda kalau Kristen pengikut Paulus. Mantap. Halo, Ya, bentar loh, Pak. bentar dulu lah, gantian. Gini kan dari Lanjut. ajaran Paulus gitu kan, kami mempercayai Jujur ajaran- Lukas. Ya, lanjut. Jadi dari secara historis ini kan zaman dahulu kan ada bangsa Romawi. Dari bangsa Romawi itu disitulah Paulus bekerja sama dengan bangsa Romawi kan untuk menyebarkan agama Kristen kan. Dari situlah ada tentang Kaisar Konstantinus lah. Pada hari Minggu itulah makanya kenapa bisa bekerja sama. Itu karena ada kerjasamanya itu kayak penyembahan Dewa Mitra gitu loh. Karena Mantap. kalau bilang begitu bang, karena kan kalau emang kami menggenapi hukum Taurat harusnya kan di hari Sabat kan. Seperti itulah. Kenapa lah ada patung-patung Yesus, gambar-gambar Yesus di seperti matahari begitu kan? Memang dari itulah melambangkan simbol yang namanya Dewa. enggak Dewa Mitra itu, Dewa Matahari. Ini jujur dia ini, Lukas, jujur. Gini, Dia jujur. Lukas, salah kamu. Lukas, gini, mengenai ibadah itu sudah diajar. Nah, yang benar Lukas ini. Sahabat Bang Hos, minta maaf ya, saya izin nyambung ini sudah melenceng kemana-mana Protestan ini. Gini Bang. Kita baca historis Gini dulu. Bang Lukas, saya Katolik. Jadi yang Ya. kekristenan dengan Roma itu harus kami. Kekristenan dengan bangsa Romawi harus kami, bukan Protestannya baru muncul abad 16 ini. Mengenai pengajaran ibadah itu diajarkan oleh Yesus sendiri. Inilah darahku yang dikurbankan bagimu. Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Lakukanlah ini untuk mengenang akan daku. Jadi Yesus sendiri, sabar Lukas, diam. Dari tadi kamu ngomong sampai mitras lo, kamu nyembah mitras. Kamu harus Iya, paham. makanya itu. Iya, Kamu iya. harus paham siapa yang kamu sembah. Jadi Pasti Yesus sembah sendiri Dewa yang dia. mengajarkan tentang perayaan Ekaristi itu. Jadi ibadah kami adalah sebuah persembahan, perayaan Ekaristi, bukan nyanyi-nyanyi joget-joget ya. Tapi Lukas benar Protestan. loh, itu lingkaran di belakang patung-patung Yesus itu lingkaran matahari, Dewa Mitra. Betul Lukas, setuju. Enggak. Dewanya Lukas, bukan dewa kami. Enggak, itu adalah bahwa di kuasa Roh Apa tadi? Kudus yang ada di Ibadah situ. apa? Korintus Ekaristi itu tahun berapa muncul? Saya tanya. Pengajaran awal perayaan Ekaristi diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Itu bahasa Memecah-mecah Ibraninya. roti, membagi-bagikannya. Aduh, ini Protestan, Bang. Memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikannya itu diajarkan oleh ada Yesus itu. Kristus sendiri yang tidak Ada. dilakukan oleh kalian. Sudah selesai, Bang. Ekaristi itu ajaran dari mana? Saya tanya Kamu dulu. Yesus Aku sempat mengambil ada roti. dua. Bisa raja-raja Sabar. saja. Itu memang ada di Yesus hari Minggu. mengambil roti itu lalu membagi-bagikannya, memecahkan perjamuan terakhir. di hari apa Lakukanlah emang? ini untuk mengenang daku. Itu hari Iya, Kamis, iya, tapi dia bilang apa? Lakukanlah ini untuk mengenang daku. Jadi harus dilakukan setiap hari. Makanya kami Iya. gereja Katolik perayaan Ekaristi setiap hari. Pertanyaannya gini loh. Makanya baru muncul abad 16 nggak ngerti kamu. Berkata seperti itu. Gantian teman-teman. Ini belum ada Bunda Karyana, belum ada Pak Joswet, belum ada Madikil. Waduh, Saya gimana ini? bertanya. Kristen? Yesus enggak. berkata seperti itu dari apa? Itunya. Eh, Kalau Lukas, kita sekarang ini kan kita harus dari Sekarang kamu buka Pertanyaan apakah pertama Yesus tahu hanya gimana, melakukan di hari Lukas? Kamis ketika Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam perjalanan ke Emmaus, itu hari apa? Lukas. Kamu ngomong ke Alkitab dia ke kamu tuh, Lukas. kayak Aduh. bahas Dilerai gerunda. dari budaya Biar dulu lah, mereka Bang. puas Penjuma dulu. aku turun ya, penjuma aku turun. Nggak sanggup aku lawan Protestan ini. Bahaya. Heresi nih, heresi. Nggak mau aku. Aku, ya.
Lukas, kalau Kawan kau menyembah kalau aja. kau tidak mau menyembah patung kok bawa menjawab patung-patung. pertanyaan Aduh, Bang Juma, Tuhan. kau turun aja Lukas. Gimana? Kalau kau tidak mau menjawab pertanyaan Bang Juma, kau turun aja, soalnya kau terlalu botol. Enggak. Gini, ya saya kan udah menjawab. Nah, secara historis, Jawab. saya membaca, soalnya saya juga belajar dengan agama saya sendiri. Saya cuma pengen tahu loh tentang agama saya ini Di sini gimana. debat bukan belajar. Belajar faktor historis, makanya kalian pada bertanya kan apa menjawab gini, anak Tuhan lah, dari Yesus lah. Betul dia. Akhirnya Itu sejarahnya, gimana sejarah nih? Kristen itu. Betul Lukas. Kau belajar Semangat, di Lukas. penista sana Makanya itu Lukas. kita harus dari sejarah dulu. Tahu dulu kita sejarah. Kita telusuri, percuma ada sekarang teknologi lebih canggih kalau nggak mau belajar. Mengerti nggak? Betul itu. Jangan cuman pas ditanya gitu, saya menyembah Yesus, saya menyembah Tuhan. Tuhannya Tuhan siapa? Secara kalau kita menggenapi hukum Taurat, harusnya kita beribadah hari Sabat tuh hari Sabtu. Sesuai hukum Taurat. Hukum orang Yahudi aja beribadah itu di hari Sabtu. Oh gini Beda Lukas, sama Muslim. Sabtu itu Muslim hari di hari Sabtu, Jumat. belajar lama, paham kan di situ? Kenapa? Dengar dulu. Kenapa Perjanjian dibilang baru itu kayak gitu? digenapi Yesus di Ada hari Minggu. kerjasama Paulus dengan bangsa Romawi. Karena zaman dahulu bangsa Romawi namanya untuk si Paulus supaya tidak dihakimi sama masa. Diubah-ubahlah ayatnya itu. Diikutilah, oke lah, kita dijadikan satu lah agama apa cara menyembahnya ini. Lukas, kau kan tidak paham kan? Perjanjian Tidak lama itu paham apanya ini udah sejarah lo perjanjian lama itu berbicara. hari Sabat itu di Gak hari usah Sabtu. menyangkal Kalau itu perjanjian sejarah. baru hari Sabat itu dikuduskan di hari Minggu, botol. Dari mana? Dari hari Minggu. Kutanya dulu. Karena kan Yesus kan di hari Minggu itu hari kemenangan. Dari mana kamu tahu? Saya tanya. Kasih tahu lah Kamu belajar sejarah dari historisnya dari mana. Saya tanya dulu. Ya bagi Yesus kan di hari Makanya Minggu. kamu tuh Kristen Terus jangan hari apa polos. Lukas? Saya aja dengar. Saya aja tidak Kristen ini tidak menuhankan Yesus. Paham kamu? Berarti kamu bukan Saya Kristen. berbicara. Saya Bang Hos, berdoa kepada Allah. Sama isi lagi berantem ini, turunkanlah. Nggak kondusif ini. Biarkan aja dulu. Bodoh. Masing-masing punya hak untuk membela keyakinan. Karena keyakinan itu adalah hal prinsip kalau yang termahal Lukas- yang kita punya. Bang Juma, gini Bang Juma. Iya, Kalau silakan. Lukas tidak menuhankan Yesus berarti dia bukan Kristen gitu loh. Dari percuma Saya diskusi dengar. dengan dia, Memang kau betul. ateis. Saya tidak menuhankan Yesus. Makan itu kalau Saya orang tidak menuhankan Kristen. Yesus itu arti orang bukan Kristen, botol. Saya tidak bergereja karena apa? Karena saya tidak Oh, mau pantas menyembah otakmu Tuhan error. Iya. Tahu yang Hargai Tanjo, dia Protestan loh. Makanya itu dia kan Protestan tapi dia tidak menuhankan Yesus makanya percuma itu. dengan Protestan. Supaya kalian tuh paham gitu loh, biar nggak dikasih tahu gini-gini nanya Yesus ini. Kalau kau Alah, tidak menuhankan Yesus, nggak ada ngapain kau datang jejaknya. diskusi sini? Katakan jejaknya surat cuma Tuhan. asal ngomong. Aduh. Tahu nggak? Lukas ini si iblis yang makan buah terlarang ini. Dia makannya 40 Iya, bukan kalau orang Kristen itu sebenarnya Apa? Jangan gitulah, jangan Apa itu gitulah. pengetahuan yang baik yang Oh, jahat? gini host, Buat kalau orang terlarang Kristen, sebuah pengetahuan yang baik yang mana jahat. Kristen itu Karena menuhankan saya Yesus. tahu yang baik yang gimana. Kalau Paham bukan kamu kan menuhankan Yesus, Korintus? bukan orang Kristen. Tanjo banyak yang nggak menuhankan Yesus. Siapa? Ada sebagai utusan. Itu Lukas doang ini bang. Saya memang betul karena dari Iya, logika karena kau saja. bukan orang Kristen, Kami tak karena mungkin kau memberi tidak menuhankan Yesus. bolak-balik Waduh. sedangkan dari Alkitab saja sudah ada banyak curiga loh. Ini Aneh. Lukas keluar ya. Di sini bukan berdebat agama, tapi kita ingin saling memahami antara ajaran dari Islam dengan kita. Saya Ya kata, tahu, tapi saya dengan Yesus jawaban dengar kalian tuh kata Bang aneh. Juma bukan untuk berdebat dengan dia ya. Botol. Untuk Gini loh, mendengarkan Asal- Lukas. jadi Ceplos. saling memahami gitu. Lukas, kalau orang Kristen itu menuhankan Yesus, kalau bukan menuhankan Yesus, dia Tidak bukan ada. orang Kristen. Udah Tidak. selesai. Tidak, Tahu- kalian tahu tuh ini Kristen menyembah KTP. yang namanya Dewa Mitra, paham? Iya, pantasan Sudah kau tidak jelas yang Kristen. namanya dari historis itu historis, ngerti nggak? Histori. Dan asal jawab seperti itu tidak ada jelasnya dari mana sumbernya, tak ada tahu.
Sumbernya gini loh, orang Kristen di dunia ini menuhankan Yesus. Kalau kau beda, karena kau butuh Lebih Udah lah, dalam, kamu itu kau masuk jawaban kamu Islam. sama aja Lukas, kayak Lukas. pendeta-pendeta yang Kau lain. mengenal Tuhan dengan masuk kau Islam masuk aja, Lukas. daripada kau bentuk sekte baru. Iya, daripada Saya kau tak percaya bukan, dengan saya tak Tuhan, buat kau sekte masuk baru, Islam tidak. aja. Karena Ini saya Bang Lupis malah Dewi tambah bingung ini. 3 hari Bang Juma. pusing Bang Lupis ini. Syaratkan dia aja Bang Juma. Kali Kenapa pakai di kalah kamu Kristen kan? dia. Terdiam kamu kan nggak tahu kan? Makanya jangan botol. Kamu nggak tahu Atau karena gini, di dunia percayai. ini orang Kristen menuhankan Percaya Yesus, Tuhan cuma kamu ini aja. ini Allah. Makanya sebelum beragama tuh Ya Lukas, saran saya ini gratis. Aja, Lukas. Daripada kau bentuk Pahami dulu sekte agama, baru, Pak, sebelum jemput nama beragama. Kristen, mendingan kau masuk Islam aja. Begini, kita Pak. semua agama ini dibenarkan Pak. loh. Pak, saya Jika memang percaya Muhammad, tapi saya iya, tetap daripada kau Kristen. bentuk sekte baru. Gitu. Saya tidak Hina membuat kami sekte baru. Kristen ini, Bang. Tapi gila nih, orang gila naikin Bang Juma. Ya, kenapa kalian bilang gila? Lebih gila lagi kalian menuhankan manusia. Dia Jangan, percaya jangan gitu, Muhammad, jangan. Betul. Kristen. Wah, gimana sih? Biar Bang Saya- Arif saya dia Kristen, konsili saya dulu. dari Kita Gereja Metodis lihat ini. hikmahnya nanti. Kenapa saya bilang begitu? Dia Karena dia kalian percaya Muhammad, kalau tetapi tanya, beragama botol Kristen semua itu gimana jawabannya. sih? Ini kita sepemahaman dulu baru bisa ajarin orang lain. Ini si Lukas ngajarnya beda sih. Aduh bahaya ini. Iya si Lukas ini percaya Muhammad tetapi Iya. agama Kristen. Betul Saya kali tanya orangnya. dulu. Iya. Orang Saya tanya percaya dulu Muhammad sama itu agama kamu, Islam, Sanjo. betul. Bukan agama Saya tanya Kristen. dulu Sanjo. Kamu Canco, Kristen. Canjo, Kamu ini makanya Kristen. jangan dijawab, biar aja dia, biar aja. Iya. Gak usah dijawab. Ya, saya, Kalau makanya saya dijawab tanya. berarti Aku lulus berarti kalau seakan-akan gila dia itu pintar, tahu. Gak usah Jelas saya dijawab pintar. lah. Kata Korintus kan saya makan buah terlarang kan. Makanya saya pintar. Mengetahui yang baik dan jahat. Nah, ya. Gas terus Lukas. Ini Gas ular, terus. ular yang di Taman Eden ini. Si Lukas ini ular yang di Taman Oh Eden. iya jelas. Saya iblis. Otak saya cerdas. Saya ngerti mana yang agama betul sama tidak. Kau Mana cerdas Tuhan yang betul sama percaya tidak. Muhammad tapi Kristen. Kau cerdas dari mana kau? Lah, saya apa salahnya saya percaya? Begini Percaya Lukas. bukan berarti Daripada mengikuti kamu kan? ngambang. Lukas, dengar Percaya bukan kata-kata berarti teman saya mengikuti, gratis. kan? Daripada Nah, kamu itulah. ngambang, mau disebut Kristen bukan Kristen, mendingan masuk Islam aja. Gitu aja, supaya kita satu Kalau saya jalan. tidak mau bagaimana? Gitu. Kalau saya Lukas. tidak mau bagaimana? Saya tetap mengimani Kristen. Kau nanti aku rukiah Saya kan kau. mengimani Kristen karena saya percaya Tuhan itu cuma satu. Yesus itu Isa Al-Masih yang kata orang Islam itu Isa Al-Masih itu utusan. Saya percaya kalau Anda Iya, menuhankan Tuhan, itu yang diajarkan oleh harusnya- umat Islam. Itu yang diajarkan Dengar. oleh umat Islam. Iya, berarti kau Islam Kau nggak ini. pantas sebut kau Syarat aja Kristen, kau mendingan Lukas. kau masuk Dengar masuk Islam. dulu. Itu aja kan. Selesai cerita Dengar gitu dulu. Lukas. Lukas, kau nih cocoknya Oh, syarat berarti, aja. berarti menurut kalian ini Yesus sama Isa ini berbeda ya? Oke. Kau usah bahas no problem. Kristen, kau gak tahu apa, kau lebih baik itu syahadat Oke, selesai. no problem sama saya, iya. Oke. Dia Karena mau saya syarat ini ini, Bang saya Juma. namanya itu Bapak. Si Lukas Kenapa ini? Kenapa? mau syarat Kenapa ini si Lukas kan ini. ini ngikut nama-nama Allah? Hah? Saya tanya dulu. Kenapa ngikut nama Allah? Allah itu Tuhannya orang Islam. Saya tanya dulu. Memang si Lukas ini orang jujur sekali. Memang Lukas ini orangnya Saya jujur tanya sekali. dulu. Mantap Lukas, Kalau gas emang terus Tuhan, Lukas. Kenapa Bang bilang? Juma, tanya dulu, kau ini Kristen atau Islam ini? Lukas. 1 Korintus mana tadi? Nggak kuat dia. Lukas, kau ini Tidak kuat, Kristen atau Katolik, Islam? Katolik. Lukas? Nggak kuat beliau saudara kita itu. Bagaimana coba kita ingin tahu kebenaran Tuhan itu kalau dibolak-balikkan pikiran kita dalam Alkitab itu, aduh, yang dibilang Tuhan, aku adalah guru dan Tuhan, di TB jadi Tuhan. Lukas, Betul. Pinter. Lukas, baca juga lah yang di bawah. Katanya semangat terus Lukas. Bilang terima kasih dong. Saya ini Bang, karena saya dari SMP dulu udah bertanya, kok Tuhan itu 3 loh, Tritunggal, 3 dalam satu wujud dibilang gitu. Sedangkan saya nonton film Yesus ini kan, adalah praktis, adalah suara Allah dari langit, baru Yesus itu baru Roh Kudus dalam rupa merpati itu.
pertanyaannya yang Tara itu 3, yang mana Tuhan? Kalau Nggak Tuhan tahu itu kami bilang, Lukas. Nggak tahu kami Lukas. Betul Lukas. Disunat lagi Lukas dan diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana itu? tahu lah saya. Baru juga ada. Kenapa kita kok bisa nyanyi-nyanyi sedangkan Yesus saja bersujud loh? Kita mengikuti Yesus. Iya. Kita menyembah. Iya betul. Sujud itu menyembah Ya, jadi- sebagai bentuk kita merendahkan diri. Itu namanya menyembah, itu begitu. beribadah. Merendahkan Iya. rendah-rendahnya sama Tuhan itu, bukan menyanyi yang gembira seperti itu. Oke lah, kalau dibilang menyanyi itu bagaikan sholawat lah segala macam kata orang Islam tuh, oke lah. Tapi kan beda namanya menyembah. Mantap Lukas, gas terus, semangat Lukas. Warga sini Kristen Muslim. Saudara Lukas ini masih ke gereja. Kristen. Oh, Saya Kristen. Vargas Kristen, sering masuk ke Komal. Iya. Saudara Kalau Lukas masih ke gereja, Lukas. Kalau saya orangnya, orang pintar itu perlu dikasih semangat biar lebih semangat lagi. Cuman pertanyaan saya gini kan Bang, seringkali saya lihat di rumah saya nih ada gambar Yesus tapi ada mataharinya. Kenapa seperti itu? Oh, saya baca-baca dari historis, rupanya masuk lah. Oh, itulah asal usulnya. Oh, apa yang masuk Bang Lukas? Dewa Mitra itu. Ajarin Kenapa? kita dulu Bang Lukas. Kenapa dibilangkan bisa menyembah Dewa Mitra itu? Karena dahulu kita ini kan percaya yang namanya Paulus. Dari ajaran Paulus itu kan. Kita ikutilah ajaran Paulus itu. Nah, zaman dahulu tahun 312 Masehi di Konstantin apanya? Pokoknya di Konstantin lah, apa namanya dia? Lukas, kau bisa turun ya, nggak, Lukas? Kaisar Konstantin ya, Lukas. Kaisar Konstantin lah. Kau bisa turun enggak? 112 Masehi kok nggak salah itu. Itulah ada namanya. Cerdas sekali. Zaman Bang dahulu, Lukas ini kan. cerdas sekali orangnya. Memang luar biasa. Makanya itu Mantap dibilang Bang Lukas. Gas Ada terus. namanya Paulus ini bekerja sama dengan bangsa Romawi karena kok dilihat-lihat zaman dahulu pun juga bangsa Romawi ini menyembah namanya dewa matahari. Itulah kan supaya bagaimanalah Paulus ini bisa dapat ketenangan dia mengajar dalam menyebarkan agamanya itu, yaitu dengan cara bekerja sama gitu. Makanya kenapa dibilang hari Minggu, kenapa nggak hari Sabtu seperti orang Yahudi? Ya karena biar disamakan gitu loh. Tuhannya bangsa dewa-dewa yang orang Romawi itu. Pemujaan dewa itu hari Minggu, Bang Lukas, bener. Iya. Mantap. Supaya disamakan lah itu kan, makanya lah ada lambangnya itu matahari di situ. Iya, Kiriaki itu kan hari dewa, Kiriaki, kata Gerunda itu kan. Kalau nggak salah Dewa Mitra atau Mitra, lu nggak tahu Mitra kalau nggak salah. Iya mantap juga. Mitra, si Lukas Mitra, nih, Horus. ya. Saya tahu seperti itu karena Mantap. saya juga belajar gitu. Gas Lukas, gas. Itu kalau saya lihat-lihat jawaban, kalau contohnya Bang Zuma bertanya kan sama orang Kristen gini, bolak-balik loh pertanyaannya, nggak ada nemu jawaban. Minimal kan kalau emang jawabannya itu kasihlah sumbernya dari mana, secara historis kayak zaman dahulu kayak gini kayak, atau dari ayat Alkitab sesuai nggak sama zamannya apa historisnya. Kita harus tahu sejarah. Makanya itu harus belajar dulu, jangan asal menjawab dengar omongan pendeta sembahlah Yesus segala Bang macam. Canco. Oke, terus Lukas, kau masih Kristen atau apa kau sekarang? Kristen, aku Kristen, pengikut Kristen, tapi Bang tidak Chan, menyembah, Bang Chan. tidak menyembah Yesus. Kristen yang Bang mana? Chan. Iya, saya tidak menyembah Bang Yesus, Chan. saya tidak bergereja. Terus Kita kau harus siapa? belajar dulu Bang Chan. Karena gimana ya? Kalau saya pun ke Kristen. Kau Kristen terus kau sembah apa? Gereja lah kan, saya Lukas. ada di situ patung bukan patung nih, salib Yesus. Lukas, kau Kristen terus kau sembah apa? Sembah Bapak. Bapak yang mana? Bapak kau? Bapak Allah yang Maha Kuasa itu yang bilang Bapak. Jangan gitu Bang Con. Seperti itu. Orang cerdas itu. Dia Kristen Kenapa? tapi
Ini apa nih? Kristen KTP atau Dan gimana kau kak? menyembah Bapa nggak? Saya tanya, kamu menyembah Bapa Kau nggak? ini Islam aja biar langsung sembah Allah langsung. Kalau saya tidak mau bagaimana? Saya bersunat, Kau saya tidak mau? berpuasa, saya tidak memakan babi. Berarti kau tutup Islam lah. Saya ini Batak, saya orang Parna, Susah Batak sekali, Tulen ya. ini. Dengar, Batak Tulen. Di keluarga saya kalau ada makan babi, saya bilang alasan udah gatal-gatal. Demi Aku mereka nggak. apa? Biar Aku gak nggak. makan babi tuh. Berarti kau Karena memang gila saya ya? nggak mau makannya. Paham kamu kan? Lukas memang hebat, Dang. Gas Itu Lukas, saya gas. bilang nggak mau saya. Saya ini Kristen. Syarat aja Lukas. Syarat aja Saya yang tidak baik. berbabi, saya bersunat, saya berpuasa. Paham kamu? Apa mau dibahas? Akalnya Lukas itu udah Host, apa mau dibahas ini host? Apa kita hanya mendengarkan ocehan orang gila yang satu ini? Iya. Silakan host, Panas. kasih tema. Bang Lubis Panas dia. 3 malam dibuat pusing di Komal ini Bang Lubis. Silakan Bang Lubis kalau mau masuk. panas. Ini dikonsilikan dulu. Gimana ini Bang Lubis? Bang Lubis Saya silakan mau kalau sama Juma aja, sama Juma. Kalau orang-orang sinting seperti Lukas ini tolong diturunkan aja. Sudahlah, kamu tuh. Ini loh. Salah kamu tuh. Kalau Kesimpulannya Lukas ini ateis, tidak punya agama dia. Begini, Lukas ini nebeng Dia kan dari tadi memperkenalkan Protestan kan tadi. Lukas Protestan ini orang ne- percaya Yesus, tapi dia enggak nih gimana nih? Lukas ini saya nebeng percaya atas nama Yesus, tapi tidak Kristen. dengan Tuhan. Paham Anda? Lukas ini nebeng atas nama Kristen biar diakui negara. Sebenarnya dia ini udah kayak iya, jelas. PKI ini. Jelas kalau ada agama lain menyembah apa saja. Jangan salah Bang Korintus. Sebagai nabi saya pindah Lukas ke ini situ. orangnya cerdas ini. Iya, kalau ada agama cuman menyembah Bapa Iya. saja, tidak menyembah Yesus, tapi tetap Bapak yang mengikuti mana kau Yesus, sembah? saya pindah agama Jangan itu. mengolok-ngolok lah. Itu kan Bapak iman yang dia. mana? Allah Lukas itu ini Hargai. Tidak sembah apa-apa lagi. Gurunda Sembah mungkin Allah itu di Islam. daerah Gurunda gimana ini Gurunda? Turunkan aja dia. Cerdas Lukas ini. Ce- Aduh. Jangan. Ya, panas bos. Si Lukas ini Makanya orangnya jangan botol. cerdas loh, cerdas Lukas. 1, Dari 2, ngomong, 3, dari 4, cara 5. ngomong 5 aja Kristen udah di sini, beda semua. Waduh, gimana? Katolik nyerang Protestan ini, Korintus nyerang Protestan. Gimana sih? Korintus ini. Baru konsili dulu, konsili dulu. Nggak kenal, nggak bisa konsili sama si Lukas ini, kita nggak bisa Tiga konsili. kalian bertiga berapa adu argumen sama aku juga. berduduk. Bertiga lah kita bertiga gak usah bertiga. Oke, gini. Bahasanya Lukas ini kayak kau megang bahasanya Alkitab adiknya nggak? Olan, Bunda Kau Rahma. Siapa itu Bunda? Kau disunat Adiknya itu, Olan. sabar. Kau disunat atas dasar Alkitab atau bukan? Siapa Dasar, adiknya Olan itu ya? dasar Alkitab. Oke. Oh, Yesus Atas mengatakan, Yesus. aku dan Bapa adalah satu. Percaya nggak kau? Ah, Gak usah Bang, gak usah Korintus, gak sanggup Korintus. Orang Lukas ini cerdas orangnya. Sabar dulu Pargas, sabar Pargas. Serahkan Dia hanya, itu sama makanya Lukas. saya bilang dia hanya ngambil sunat, dia hanya ambil sujud, dia hanya ngambil itu aja. Ya udah Islam sekalian daripada kamu tersesat ke jalan yang lebih salah. ini yang benar mengikut Yesus ya seperti ini Korintus. Agama benar. kalau saya Lukas. tidak mau gimana? Kalau saya tetap di Kristen dengan menyembah Allah sendiri, Ya, dengan percaya Yesus utusan gimana? Iya, Apa yang, urusannya di kamu? yang penting kau jangan Kamu pada mengatakan nangis kuat-kuat. lah saya, semua. gitu. 2,8K penontonnya, Saya yang cuma penting kau datang jangan ke sini cuma kuat-kuat. memberi penjelasan loh gitu, seperti itu, memberi Cuma kau ilmu. doang orang gila di sini, Kamu gak Lukas, tidak punya agama. botol. Iya, kami botol nggak Asik. apa-apa. Lukas, cuma kau doang. Seorang yang di sini tidak punya agama, cuma kau. Gak ada denom kau. Gak jelas. Bilang aja kamu itu botol, udah. Cuman Kau tuh berargumen, gak jelas. berbalik sana Kristen sini, nggak enggak, jelas. Islam enggak. Terus Ujung-ujungnya, apa kau? ujung-ujungnya ya menyerang agama sebelah lah, Islam lah, padahal Nggak pernah. Mana penyerang? padahal kamu Kau yang tanya, kau botol. melin. Bukan agamamu, Aku nggak pernah tapi nyerang kamu loh. apa? Aku nggak pernah langsung kayak siapa tadi Tuhan yang benar kau siapa. Aku nggak pernah nyerang. Dikit-dikit, Aku nggak pernah dikit-dikit mirroring. orang lagi menjelaskan, kamu sibuk ngomong gini. Itu kan pertanda kamu botol. Karena gini, kau menjelaskan itu bukan harus Kristen atau bukan Mana Bang Lubis, waduh Bang Lubis jadi stres ini Bang Lubis. Waduh. Waduh.
Kita ambil tema aja bang. Jadi saya mau sama Juma aja dulu. Yang gila-gila ini Sebentar tolong dulu. diturunkan. Sebentar dulu, ini kan konsili masih Bang Lubis. Aduh, santai. Sudah 3 hari Bang Lubis dibikin pusing di Kumal ini kan. Nggak bisa konsili sama si Lukas ini. Oh, Yang Sampai subuh kepada dia. cara ilmu kalian dangkal. Paham? si Lukas ini tidak mau menjawab pertanyaan. Kamu Bang. sunat Dia ngambil malah dari akan Alkitab. curhat-curhat dia, Sekarang kayak kamu orang percaya gila nggak? kata ini, Lukas. Kata Yesus, Halo. aku dan Bapa Halo, adalah satu. teman- Sekarang itu juga Alkitab. teman- Gimana? Teman-teman semua, jangan diturunkan, jangan dipotong-potong dulu si Lukas ini. Dia kan mengajarin kita, jadi kita belajarlah sama dia. Terus Lukas, gas terus. Ini DVD Eten. Kalau saya ngomong nanti Ada juga ini. keluar botolnya lagi. Jadi kalau kita teruskan si Lukas ini, dia tidak mewakili kekristenan. Aduh ini ehonya terlalu tinggi bang Lubis. Jadi saya rasa Kecilin Bang Lubis. Kristen yang cerdas ya, Kecilin. bukan Kristen Ehonya kecilin Bang Lubis. orang ini. Yang cuma makan-makan omongan pendeta saja. Lukas, Jadi maksud saya begini. Mali tidak pertanyaan tahu. enggak, kalau tidak bisa menjawab Tidak pertanyaan, tahu apa itu kau turun aja sejarahnya. Lukas. Asal mengimani Malu saja. aja kau di sini. ini bukan mewakili kekristenan si Lukas Iya. ini. Malu dari tadi, saya udah lama di sini menonton. Kalian baru yang buat malu. Tiap kesini Bang Lubis kemarin dengan SSD tidak mewakili kekristenan. Iya. Mana sih Bang Lubis? Semalam dengan Jospin tidak mewakili kekristenan. Karena Benar, Tuhannya benar. 2. Waduh. Naik Iya kan lagi. dia bikin pusing. Pusing sendiri kan Bang Lubis kan? Bukan. Jadi saya sudah fix kalau Kristen itu harus menuhankan Tuhan. Yesus. Itu adalah Yesus, itu adalah Tuhan. Iya. Si Harus Lukas ini seperti enggak itu. nih, dia bukan orang Kristen nih. Turunkan aja si botol ini. Masalahnya kita Ulangi belajar lagi, sama ulangi dia. lagi yang semalam Bang Lubis. Malikil Dia hanya Yesus ngajarin saja yang kita dituhankan yuk. masalahnya. Anda bilang malikil bidat. Gimana yang benar yuk? Bang Lubis, buka mionya. Ya. Jadi saya mau minta, Iya. saya mau gini loh, Arif. Jadi Bang Arif ya, saya maunya ke Kristen yang mewakili benar-benar kekristenan itu yang boleh kita boleh berdiskusi di room ini. Kalau yang seperti model-model Lukas ini, itu nggak mewakili. Jadi kalaupun dia baling-baling, kami tidak punya tanggung jawab gitu loh. Nggak Itu bukan mewakili iman gimana? iman Orang dari Kristen, sejarah bukan iman kok. Kristen. Mengimani saya tanpa sejarah, tahu Tapi sejarahnya itu sesuai data Bible loh, sesuai data Eh, Bible Lukas. Kalau namanya Bang orang Lubis, Gini ya Lukas. Bang Lubis, kelihatan Bang kali Lubis, botolnya. didengar dulu. Dengar Lukas dulu. ini, Lukas mau menyembah si Elohim. Lukas itu pengajar itu. Jadi kita belajar dulu sama dia. Gas terus Gini, Lukas. Vargas, gini. Lukas ini mau menyembah Elohim atau yang dia sebut Bapa itu. Hanya dia nggak punya darah Yahudi, makanya dia nebeng ke Kristen. Karena orang Yahudi menyembah langsung kepada Bapa harus berdarah Yahudi, dia ini darah Batak. Makanya susah dia ini. Bro, tidak mau percaya Yesus loh. Iya, benar. Gimana sih mau ikut Pantasan gila. Yahudi? Pantasan gila Sedangkan seperti ini Yahudi Lukas. saja tidak percaya Yesus. Nah, Gimana dia kamu? linglung kan. Lucu Dia kamu bilang nih. kayak Yahudi. Mau dibilang Yahudi apa beribadah di sinagoge? Nggak bisa, nggak ada darah Yahudinya, darah Batak dia. Udah kau dicampakkan ke neraka aja kau Lukas. Emang kamu Tuhan? Ih, lucu kamu. Ih, nggak jelas. Sama Ini aja biar kamu baptis Ya, ulang guys. aja kau, Lukas. Bentar lagi kamu Lukas. jadi Tuhan dong. Ya Lukas. udah, Korintus ini jadi Tuhan aja besok. Kau udah dibaptis atau belum, Lukas? Baptis dia pakai sunat. Dia nggak pakai baptis. Kau udah dibaptis atau belum, Lukas? Dulu waktu kecil, masih kecil saya dibaptis. Oke, Waktu berarti masih udah baptis umur 1 nih. tahun. Kamu mau ini syarat atau enggak? Syarat apa syarat? Syahadat. Syahadat sudah disunatkan, Syahadat. tinggal syahadat. Mau Saya nggak? tidak mau bersyahadat. Saya tidak Kami mau. Kristen Saya loh, dukung nggak mau masuk Saya gini Islam. Kristen. Daripada kalian tersesat loh, daripada kamu tersesat betul. Kami ini mengajarkan orang yang Kalian benar. yang tersesat, boy. Kamu mau Kalian kamu tersesat. dibaptis. Tuhan itu tidak pernah Syarat jadi bangke, aja. ngerti nggak? Tuhan itu Kami tidak rela pernah kok menjadi kamu masuk bangke. Islam, Lukas. Tuhan itu alfa dan omega. Dia yang awal, dia yang Lukas. akhir. Paham nggak kamu? Kami- Nggak pernah Kami mengalami rela kematian. kamu masuk Islam, Lukas. Syarat aja kau, Lukas. Rela kami Lukas. Islam. Daripada kau tersesat. Sedangkan saya sendiri Daripada kau mengikuti tidak punya Yesus. agama, Saya cenderung mengikuti agama Yesus. sia. Mengikuti Gini. Muhammad. Saya mengikuti Yesus. Semua Ajaran orang Yesus. punya agama, Karena cuma kau doang. Enggak, Gini kamu. Lukas,
semua agama yang diakui pemerintah Indonesia itu benar. Yang nggak benar cuma karismatik. Kamu aja itu nggak diakui. Ya gak masalah. Jadi daripada kamu Waduh. nebeng Walaupun ke dibilang Kristen, ya nggak apa-apa nebeng aja. Jangan coba, Emang jangan suka nyebut mau denom nebeng lah, jangan sama jangan orang. nyebut denom. Ya suka saya mau nebeng atau gimana? Emang kamu yang ngatur agama orang? Tidak Bukan kan? gini loh. Orang di Indonesia ini agamanya jelas semua, menuangkannya jelas. Cuma kamu doang iya, nggak jelas. nggak Percaya jelas. Muhammad tapi Ya, Jadi Kristen. ya aku hak saya dong mau menuhankan. Lukas, Setidaknya saya cuma memberi kamu pencerahan sabar. kepada kalian. Biar Agama kalian yang tuh gak benar harus botol-botol, diakui asal negara. menimbali saja, biar ngerti gitu loh asal usul Kamu nggak Kristen diakui negara, Lukas. Nyerang gimana maksudnya? Ih, lucu kamu kok malah kena negara lagi. Ih, kan Nah, itu nampak ilegal. kayak gitu loh. Ilegal di sini. Nampak kali botol Karismatik. kalian. Karismatik nggak disebut. Kamu itu sudah kayak PKI, organisasi yang dilarang kamu. Wah, dari mana datangnya karismatik? Saya tanya dulu, karismatik itu apa? Saya tanya dulu. Jangan gitu, jangan bilang PK1 kan, jangan. Memang Aneh. karena dia di sini tidak mewakili Kristen, jadi dia orang bodoh. Tapi kan dia di awal memperkenalkan Protestan agamanya, Tanjo. Protestan tapi Protestan, tidak kan? percaya Yesus tuh gimana, host? Masalahnya, salah rupanya. Salah dong, orang Ada rupanya Protestan namanya orang melarang. Kristen menuangkan Yesus, Ada kalau rupanya, bukan saya tanya Yesus dulu, bukan ada rupanya Kristen. melarang Lukas. ajaran Kristen Protestan. Saya Woi. tanya, ada rupanya melarang Lukas. apa menyembah Bapa saja. Saya tanya dulu sama kamu. Namanya orang Kan Kristen menuangkan Yesus, kalau bukan menuangkan Yesus berarti dia bukan orang Kristen, berarti kau tuh Islam. Tahan Dari aja mana kau. kamu tahu seperti itu? Karena kau tidak Saya- menuangkan Yesus, berarti Lah. kau bukan Kristen lah. Lah, apa salahnya Ya, saya tidak menuhankan ke apa Yesus? Berarti Sedangkan kau tidak Bos. figur Bos. Kristen, botol. Kan, boy. Bah, percuma ngomong sama Lukas ini, gila gitu. Dengar nggak? Di Alkitab saya tidak ada Tuhan apa Yesus dituhankan. Tidak ada. Paham nggak kamu tuh? Yang dituhankan itu cuma Bapa. Ngerti nggak? Nggak ada ajaran. Betul. Kamu Di situ itu, tuh. Assalamualaikum Ustaz Tata. kamu Kecuali itu kalau kamu Yahudi. bilang aku dan guru, Iya, aku sudah saya ngerti tentang kamu. kok diubah. Kamu, Tahu nggak? kamu Diubah. itu Yahudi, tapi nggak punya darah Yahudi, dan Yahudi juga dilarang di negara Kesatuan Republik Indonesia. Mendingan kamu meluk Islam aja daripada kamu dilarang, mau ibadah nggak bisa, gitu. Ini kan kelihatan tololnya, ha. Nampak kali tololnya kamu. Sedangkan Yahudi aja tidak percaya Yesus. Woi Gimana Lukas, sih mau ke Yahudi? namanya orang Ngerti Kristen nggak itu kamu? percaya Yesus. Kalau kau tidak percaya seperti kau masuk Yahudi atau Saya Islam. Kristen Pilih apa karena kau? saya percaya Yesus. Saya Oh. bukan Yahudi. Kau percaya Yesus, sekarang nggak percaya Yesus, gimana sih kau? Saya percaya Yesus. Iya, percaya Yesus tapi bukan Tuhan. Ngerti nggak? Makanya jangan botol, coy. Jangan botol. Berarti kau tuh ikut aja Islam atau Yahudi sana, pindah negara aja kau. Boy, ya udah bolak-balik saya bilang. Makasih. Saya tidak menuhankan Tuhan, apa Yesus tidak kenal Yesus dia Yahudi itu. Makanya Jadi kalau kau kau aja di situ. Percuma. Di dalam Bibelmu Bang Korintus, Yesus hamba Tuhan. Tuh, di Matius 12:15 Yesus hamba Tuhan. Benar Lukas tuh. Tuhan adalah hambanya manusia. Setiap hari kita teriaki, minta-minta. Pembantu kita di rumah kita teriaki, ambilkan air. Kayak gitu kita perlakukan Tuhan. Enggak, Yesus hamba Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan karena dia hamba. Benar lah Lukas Kita itu. memperlakukan Tuhan. Dia itu kan datang sebagai hamba. Lukas tidak ngerti di situ. Kak Silakan sampai Lukas. Bunda sudah maghrib ya, Bunda di Makassar. Belum Ustaz, belum. Oh, belum. Baru ini hampir tinggal 20 menit. Lucu loh, lucu. Kawan Lukas ini sanggup, Pak. Lukas tidak Enggak menuhankan bisa. Yesus. Pindah aja ke Yahudi. Sekarang, Lukas, kita mau debat Alkitab. Kita mau debat Alkitab. Kau nggak akui Alkitab. Kita mau berdebat tentang Yesus. Kau nggak akui Yesus. Kita mau berdebat tentang Bapa. Nggak kau akui Bapa. Pokoknya kamu itu umat bimbang. Makanya kami arahkan kau. Gitu. Daripada kau hidup di Indonesia. Kamu yang bimbang, kawan. Kamu yang bimbang. Enggak, Lukas, saya pernah kau sesat, kau masuk aja Islam aja sudah. Kami Loh, rela. kok kamu yang mengatur? Saya mau di Kristen, kenapa rupanya? Karena Kok kau kamu tidak yang menuhankan mengatur? Yesus.
Yuk, Lah, kalau saya tidak orang yang menuhankan menuhankan Yesus. Yesus Saya itu menuhankan Islam. Bapa. Saya menuhankan Bapa. Saya tanya dulu, ada nggak Bapak larangan menuhankan Bapa saja? berarti gini, Bapak berarti Menuhankan kau Yang itu Yesus mana? tidak orang larangan. Yahudi. Di dalam Injil itu ada dua. Lukas, Bapak di dalam Injil Yaudah. ada dua. Pusing gitu. Konsilinya belum ya, Bapak konsilinya segala belum. Lanjut dusta, dulu, Bapak segala dusta lanjut. atau Bapak? Lanjut konsilinya kalau masih belum. Silakan Lukas. Gimana? Silakan lanjut. Turunkan Di dia dalam host. Injil ada dua. Ada Bapak segala dusta Dia dengan tidak Bapak mewakili Bapak Kristen host. pencipta. Turunkan aja, Tahu yang botol mana? Kalian berbicara berdua-dua gini gimana maksudnya? Satu-satu lah dulu. Ayo, siapa kalian? Siapa? Kau tuh turunkan aja karena tidak mewakili Kristen. Ya, kamu mau bertanya apa? Hah? Turun Siapa aja tadi karena kau bertanya? tidak mewakili Itu kok Kristen. ditantang Lukas Cepat Janjo. Ayo. Hmm? Kau disuruh Lukas bertanya itu, silakan. Oke, Lukas, kalau namanya orang Kristen itu menuhankan Yesus, kalau tidak menuhankan Yesus dia bukan orang Kristen. Paham di situ? Oh, oke, Iya. paham. Saya tanya dulu. Dari mana ayat Alkitabnya kalau kita tidak menuhankan Yesus tidak Kristen? Tunjukkan ayat Alkitab kalau ada. Namanya orang Kristen di dunia, kamu tahu nggak? Namanya orang Kristen di dunia ini menuhankan Yesus. Coba kau tanya ke orang Kristen lain. Cuma kamu doang. yaudah. Di Indonesia ini cuma kamu. Saya bukan Kristen. Iya, jadi udah selesai. Saya bukan Kristen. Berarti selesai udah. Saya Nasrani. Oke lah, saya Oke, Nasrani. berarti kau selesai sudah. Jangan Iya. ngomong Kristen di Iya, sini. Nasrani. Berbeda ya Kristen ya. Kristen itu ajaran tahta Bahalo itu. Jadi kalau Salah. kau Nasrani, kitab sucimu apa? Enggak, dia Protestan Bang Lubis. Tadi dia perkenalkan Protestan dia. Orang Batak kok itu. Kitab suci. Kenapa kau bilang Kristen mencuri kata Allah, sementara kamu orang Batak, di Bible orang Batak, kata Allah itu tidak ada. Dia diganti dengan debata. Artinya, Allah itu bukan proper name, tetapi generic name. Udah kamu paham? Oke, debata. Udah Oke. selesai. Kamu bukan orang Kristen, jadi jangan ngomong di sini. Saya tanya dulu, Woi. debata itu Udah. artinya apa? Kau tuh Nasrani. Saya tanya dulu, debata arti dalam bahasa Batak itu apa? Saya hanya mengatakan kepada kamu tadi berkata-kata di Komal ini, bahwa Kristen itu mencuri kata Allah. Sementara di Bible, kitab sucinya orang Batak, kata Allah itu tidak ada, tetapi digantikan debata, artinya sesembahan. Biar kamu paham. Oh, Dari situ aja, dari narasimu saja, kau tuh sudah lari jalur. Makanya saya katakan, kamu lebih bagus diturunkan karena kamu tidak mewakili kekristenan di sini. kamu memandang dari kitab suci orang Batak saja ya, tidak dengan bahasa Indonesianya di kitab Injil yang terjemahan bahasa Indonesianya. Udah Lukas, kau tuh bukan orang Kristen tuh ngomong terus. Lah, kok kamu yang ngatur? Saya mempercayai Tadi kan Yesus kamu kok. bilang, kamu kan orang Nasrani. Gak tahu malu kamu, Kamu gak tahu malu, waduh, ngomong sendiri. Orang Lukas. gila orang ini. Yang dari tadi ngatur saya, Iya. emang siapa kamu? Karena gini Lukas, aku kan tanya gini. Petinggi pendeta juga bukan. Coba kau tanya ke orang Kristen seluruh Indonesia atau seluruh dunia ini. Sekali Kristen kayak kau. Namanya orang Kristen itu menuhankan Yesus. Kalau bukan berarti bukan Kristen. Paham di situ, Lukas? Saya tanya dulu. Dari mana sumbernya itu? Kamu mau tanya di siapa aja boleh. Namanya kalau Kristen menuhankan Yesus. Makanya jangan asal mencoba. Cuma kamu doang. Gini aja, Kamu kalau nggak doang ada yang tidak sumbernya. menuhankan Yesus itu kamu. Kamu orang gila. Jangan asal bicara. Kalau nggak ada sumbernya, kita harus ada sumber lah, boy. Harus ada Dunia sumber baru bisa bicara. Suka-suka kau mau menafsir Alkitab seperti apa, suka-suka kau. Enggak apa-apa. Kalian ini lucu loh, asal ngomong tapi tak ada sumbernya. Nyuruh orang nggak usah jadi. Host, saya turun dulu host. Tadi saya naik gara-gara ada Juma, makanya saya naik. Oke ya, selamat sore. Iya Lukas, suka-suka kau mentafsir Alkitab seperti apa. Kita turun aja, biar aja orang gila di atas lah. Iya, biar orang gila aja berdebat sama Bang Juma dia. Tapi nggak akan ngambil. Nanti kalian yang orang gila nggak? Biar Masa Bang kita Juma turun aja. diam-diam biar ada ada- Kami dengar. Oke, kau mau wakili Kristen, naik as kau. Silakan berdiskusi. Suka-suka kau nafsir gimana?
Silakan Lukas. Kau kah Kristen? Silakan. Lah kabur. Iya, kami turun aja karena kau tuh buat malu aja Kristen. Kabur dari Lukas. Saya tadi kan naik ke sini cuman mau menjawab apa pertanyaan Bang Zuma tadi. Kan sudah saya jawab. Kau tidak menjawab mewakili Kristen, kau menjawab hanya dirimu sendiri. Gitu loh. Tidak mewakili Kristen sesuai Iya. dengan historis ya. Kau tidak mewakili, kau tuh buat malu. Karena gini, Bukan orang kau Kristen yang buat malu, menuhankan Boy. Kau yang buat Yesus. malu. Lucu kamu. Paham Kamu gak sih itu tuh Lukas? lucu. Lukas, pertanyaannya orang di dunia Saya ini nggak paham sama kamu. Omongan kamu nggak ada sumbernya dari tadi. Kristen tuh Lucu menuhankan siapa kamu, sih lucu. coba? Makanya Lukas, kalau ngomong itu harus ada kau jawab dulu. sumber. Orang Kristen tuh menuhankan siapa? Orang Kristen sejati nih ya, menuhankan Bapa. Allah Kristen Bapa. menuhankan siapa Kristen gitu? Menuhankan Bapa.